Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak Ibu jamaah tarawih swaimin yang saya hormati, puji syukur karena bersyukur itu, bisa bersyukur itu harus kita syukuri. Tidak setiap orang bisa bersyukur. Itu Allah sendiri yang mencantumkan di dalam surah As-Saffat, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sangat sedikit hambaku yang mau bersyukur. Salah satunya kita mensyukuri nikmat sehat, masih bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Kalau saya melihat ini wajah-wajah yang takut masuk neraka, maka judul ceramah malam ini itu saya ngomong bareng-bareng. Ayo kita masuk surga bersama-sama. Kalau pintunya terkunci, kita ketok bersama. Oh, saya belum masuk. Berat ketinggalan. Siapa lagi? Penjaga surga siapa? Malaikat Ridwan. Kenapa aja panggil kau? Meskipun ada hadis dhaif, tapi bisa dijadikan pelajaran bahwa di bulan Ramadan terbagi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Hadisnya memang boleh, tapi saya akan balik begini. Bisa nggak kita terbebas dari api neraka? Bisa, kalau Allah mengampuni kita. Bisa nggak Allah mengampuni kita? Bisa, kalau Allah mencintai kita. Nah, persoalannya itu kita termasuk orang yang dicintai Allah atau tidak? Itu yang harus kita cari jawabannya. Dalam Al-Quran, orang-orang yang dicintai Allah itu dikelompokkan dalam 4. Kalau dibuka surat An-Nisa ayat 69, "Faman yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wasalihin." Kan dipakai biasanya doa tarawih ada yang 4. Siapa saja? Para nabi. Kita kan tidak punya sertifikat nabi, dan kalau mau daftar formulirnya sudah nggak ada. Cuma di Bogor saja itu ada yang daftar sadik gitu ya. Sekarang kemana ceritanya? Kita tidak mungkin jadi nabi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi. Jadi tidak mungkin kita jadi nabi.
Maka yang kedua, sadiqin, orang-orang yang banyak benarnya, aulia Allah, wali Allah. Kalaupun salah satu hari, tobatnya berhari-hari. Kalau kita kan enggak, karena kita wali murid, salahnya berkali-kali, enggak tobat-tobat juga. Kalau wali Allah itu salahnya sekali, tobatnya berhari-hari. Saya baca literatur Jawa ketika Sunan Bonang dalam perjalanan dakwahnya memegang tongkat gitu, dilihat oleh Raden Syahid sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Karena Raden Syahid itu salah satu putra dari Bupati Tuban. Pekerjaan sehari-harinya merampok. Jadi jangan kaget ada wali yang dulunya ngerampok ya Pak. Belum pernah baca? Ya. Sunan Kalijogo itu karena salah satu dari sekian wali di Pulau Jawa itu yang asli turunan Jawa, Raden Syahid. Ketika tongkat dipegang oleh Sunan Bonang itu dilihat oleh Raden Syahid kadang seperti emas, kadang seperti perak. Aroma begalnya muncul. Direbutlah tongkat dengan paksa, alhasil Sunan Bonang terjatuh. Karena menjaga agar jatuhnya tidak terlalu keras, pegangan rumputnya tercabut. Maka pada saat itulah Sunan Bonang pun beristighfar, astagfirullah ya Allah ana qatil. Saya ingin menyelamatkan diri saya, tapi saya justru mencabut rumput, membuat mati makhlukmu yang lain ya Allah. Itu tobat dan puasanya sampai 40 hari. Sanggup Bapak Ibu begitu? Itu Sunan Bonang. Ya paling kita nggak bisa jadi wali Allah, hanya jadi wali murid itu tadi. Meskipun salahnya berkali-kali, nggak tobat-tobat juga. Pilihan yang ketiga, syuhada, orang yang mati karena menegakkan dinul Islam, atau orang yang mengorbankan rasa senangnya demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhada itu sebetulnya banyak dan bisa ditempuh oleh kita secara umum. Kita sedang nyalakan TV, senangan kita menonton bola, bola sedang asik-asiknya itu. Tiba-tiba terdengar panggilan Allahu Akbar, as-shalah. Kalau kita ingin menjadi syuhada, matikan itu TV. Kita ke masjid. Kan ke masjid kita nggak perlu bawa TV. Cuma suruh matikan TV, nanti setelah sholat nonton lagi, boleh. Kapan kita mensyukuri nikmat Allah? Ternyata apa yang disampaikan dalam surat As-Sabah yang sampaikan di semua tadi, sangat sedikit kita itu bersyukur. Ibu sariawan nggak hari ini? Ibu enggak bersyukur enggak bahwa saya tidak sariawan ya Allah, alhamdulillah? Enggak tahu? Ya memang benar kata kita itu sangat jarang bersyukur. Begitu sariawan, tetangganya dengar semua, waduh, muka nggak enak, sahur nggak enak. Jadi bagaimana menjadikan kita sebagai syuhada itu sebetulnya sangat mudah. Artinya kita harus mengedepankan hak Allah untuk kita. Apa yang kita cintai itu harus kita korbankan demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
belum disuruh berangkat perang, belum. Ke masjid juga bukan disuruh bawa TV-nya, tapi mematikan TV sebentar karena panggilan suara muadzin itu sering kita lalaikan. Alhamdulillah. Nabi nggak mungkin, sadikin sangat susah, syuhada apalagi. Tinggal pilihan yang keempat. Kalau nggak mau pilih yang mana lagi? As-salihin, orang-orang yang saleh. Karena kesalehan itu berekses pada hal-hal yang lain seperti etika, adab, itu munculnya dari kesalehan. Coba Bapak perhatikan, sama-sama kita berhenti di lampu merah Ciledug dengan berhenti di lampu merah Yogyakarta. Jawab Pak, ya yang siap biasa saya hadapi seperti itu soalnya. Di Ciledug ini lampu merah begitu berganti hijau, klaksonnya rame. Padahal yang depan belum berangkat itu, yang berangkat udah klakson. Pernah Bapak alami begitu? Iya, itu namanya tidak punya etika, adabnya nggak ada. Depan belum jalan mau disuruh. Coba Bapak perhatikan, berhenti di lampu merah Jogja, meskipun hijau, sepi, senyap, tidak ada klakson. Kenapa beda? Bedanya terletak kita itu saleh atau tidak. Bu, saleh itu bukan karena mukena bagus, sadadahnya wangi, Pak. Saleh itu bukan karena pecinya sampai 1 meter, tasbihnya panjang, bukan. Saleh itu ukurannya di sini. Apa pengertian saleh? Bapak Ibu sekalian, saleh itu urutannya sama dengan orang yang tataran imannya sudah cukup. Sebagaimana kita diajari dalam Ramadan ini kan iman yang dipanggil. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang sedang jalan makan di bulan Ramadan gak usah ribut karena dia tidak beriman. Yang dipanggil untuk shaum itu yang beriman saja. Tanda iman apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, menafkahkan apa yang kita punya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Senang bagi orang biasa, tapi susah bagi orang itu luar biasa. Sarra wa darra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menjaga marahnya. Suatu saat Rasulullah kedatangan sahabat, ya Rasul, ajari saya. Kata Rasulullah, la taqdur, jangan marah. Apalagi ya Rasul, la taqdur, jangan gampang marah. Apalagi? Diulang sampai 3 kali, la taqdur. Karena rupanya marah itu penyakit paling mudah menjalar. Ini khususnya ibu-ibu saya pesan, Bu. Guru di sekolah itu sekarang nggak ada yang pinter. Guru di sekolah itu ngandelin ibu-ibu. Contoh guru yang bodoh, maaf bahasa saya agak kasar ini. Contoh guru yang bodoh itu kalau ibu putranya begitu pulang bilang ada PR. Kalau putra itu sekolah pulang ada PR, itu gurunya bodoh. Kalau guru pintar tidak akan memberikan beban PR pada putra putri atau muridnya. Ini perhatikan ini, ada yang guru silakan tunjuk jari, nanti boleh diskusi dengan saya.
Guru yang pintar tidak akan pernah membebani PR pada anak-anak siswanya. Saya pernah studi banding di Kyoto, Jepang. Ketika masuk pagi setelah bebas dari pikiran-pikiran di jalan, anak-anak itu yang ditanya, bagaimana tidur kalian? Kita guru masuk kelas yang ditanya, mana PR kalian? Beda kan? Beda. Kalau di Jepang yang ditanya, bagaimana tidur kalian? Sebab apa? Kalau anak itu tidurnya nyenyak, berarti dia belajarnya baik. Bisa jadi yang tidur nyenyak itu karena bapak ibunya perang, maka anaknya nggak bisa tidur nyenyak. Bagaimana belajar tidurnya nggak nyenyak? Kita nggak ditanya. Maka anak itu datang ke sekolah itu sudah sport jantung dulu karena takut ditanya PR-nya nggak selesai. Pengalaman pribadi, saya pernah pulang jam 11 ketika anak saya masih SMA kelas 3 di SMA negeri sini dulu. Saya tanya bersungut-sungut, katanya ada PR-nya belum selesai. Berapa nomor nih? Satu nomor sampai jam 11 belum jadi, tentang gravitasi. Saya bilang, kamu tidur biar papa yang menyelesaikan. Bangun subuh, bukan guru yang ditanya PR-nya selesai nggak? Enggak, gitu. Saya tanya akhirnya, ini ketika guru kamu menulis PR di papan tulis itu gimana? Ditulis terus pergi, kurang ajar nggak? Itu guru yang tidak bertanggung jawab dan tidak beradab. Kalau ada gurunya hari ini lahir, hari ini hadir, lebih bagus dia dengar ini. Tulis di papan tulis, tinggal pergi, dan besoknya juga tidak dibahas. Maka saya menulis dalam hati saya, ini guru paling bodoh di dunia. Jangan dicontoh, namanya nggak bagus. Ketika persoalan ini saya sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya juga tingkat 2 kebodohannya. Akhirnya saya ditelepon anak saya marah-marah karena saat upacara kepala sekolahnya ngomong ada guru tidak bertanggung jawab bla bla bla. Lah ini kepala sekolah kayak apa begitu? Panggil ke ruangannya, tanya begitu, jangan di lapangan. Apa bahasa di celodongnya di emer-emer gitu ya? Nggak patut itu. Jadi akhirnya kebodohan itu berjenjang, Bapak Ibu sekalian. Hadirin jamaah rahimahullah, maka ternyata salih itu berimplikasi sangat luas. Karena saleh akan menuntun jiwa itu menjadi orang yang mukmin dan muttaqin. Bapak Ibu sekalian, saimin saimat yang berbahagia, maka puasa itu pertama bisa membuat rem agar kita tidak mudah marah, sebab marah menghalangi untuk menjadi orang saleh. Saya pernah di jalan raya, mungkin sudah saya sampaikan, saya ulang, di belakang truk itu saya tidak nyelip, tidak mendahului karena ada tulisan yang sangat bagus. Biarlah rakib atib yang menilaimu, mulutmu diam saja. Itu yang buat tulisan sudah berdakwah, ditulis dan dibaca ribuan orang. Biarlah rakib atib yang menilaimu, mulutmu diam saja, nggak usah komen. Karena ciri-ciri orang yang padam, orang yang tidak saleh itu ngomongin jeleknya orang. Ngomongin jeleknya orang itu disebut padam. Itu lawan dari saleh. Padahal mungkin salahnya orang itu hari Senin,
Selasa dia bertobat, bapak ibu ngomongin hari Kamis, terlambat. Dia sudah diampuni oleh Allah, terus yang salah siapa? Ya yang ngomongin dia. Hati-hati itu. Maka jangan ngomongin jelek orang, sebab bisa jadi yang kita omongin itu sudah diampuni oleh Allah dosanya. Alhasil kita membuat dosa baru. Innalillah. Hati-hati. Maka sangat mulia supir keneknya menempelkan kalimat di pantat truk tadi. Itu bukan sekedar tulis, tadi itu peringatan bagi kita. Jangan mudah ngomongin jeleknya orang, bisa jadi kita lebih buruk yang daripada yang kita omongin itu. Mudah-mudahan puasa pada tahun ini menghasilkan tujuan akhir kita, yaitu menjadi orang-orang yang takwa. Sebab puasa dituntun agar kita menjadi mutakin. Tidak elok kalau saya ngomong panjang lebar, banyak adik-adik kita yang kecil yang mungkin sudah takut juga, apalagi ibu takut sayurnya basi, harus ngangetin, harus buru-buru pulang. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.